Kalau Kak Kenan, boleh tahu nggak Kak, apa? Kalau tadi dari isian katanya sudah ada bisnis makanannya juga ya, cuman masih belum jalan. Boleh tahu nggak Kak, bisnis makanannya bergerak di makanan apa? Lebih ke Halo, apa Mam. ya? Biasa sih kayak ini tahu curintik, terus risol mayones segala macam itu Oh, sebenarnya risol mayonnaise. saya sih. Gimana, Mam? Sebenarnya juga mama saya juga gitu. Jadi kayak Oh, saya oke, bikin. oke. Oh, oke, oke. Apa berarti sebenarnya tinggal dijalanin aja ya sebenarnya si bisnisnya ini ya. Produknya Ya, sebenarnya udah ada ya berarti ya. ya betul. Oke, oke, oke. Ini Mam Irma sama Mam Sari masih connecting to audio. Berarti suara saya masih belum kedengeran nih berarti. Halo Mam Rini. Halo, Mam. Gimana nih semua pada kabarnya hari ini nih? Ini ada juga, bentar ya, Mam Yayah ya udah masuk ya. Eh, Selamat pagi semua ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Walaupun saat ini sudah pukul 9, kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman kita yang mau hadir, biar nanti apa mereka nggak ketinggalan infonya gitu ya. Nggak apa-apa kan ya, kita tunggu sebentar ya. Mungkin di 9:05 ya kita nanti mulai. Gimana? Keberatan nggak nih para mam di sini sama Kak Kenan nih? Gimana gimana Kak? Sorry. Ya, kita tunggu sebentar ya teman-teman kita karena ada beberapa yang kepengen join, apa sudah daftar. Jadi kita tunggu sebentar ya, apa biar nanti mereka nggak ketinggalan info, gitu ya. Siap-siap. Oke, em, mungkin saat ini saya pengen ngobrol-ngobrol dulu nih ya sebelum kita mulai. Kalau untuk Mam Rini udah ada bisnisnya belum nih Mam? Bisnis makanannya. Halo Mam Rini. Kalau di sini dilihat dari isiannya sudah ada ya sebenarnya ya, cuman butuh mentor juga ya dan support system ya, biar bisa lebih maju lagi gitu bisnisnya ya. Oke, mungkin kalau dengan Mam Yaya gimana nih? Mam Yaya di sini apa masih belum ada bisnisnya kalau saya lihat dari hasil isiannya ya Mam ya. Halo Mam Yaya, suara saya kedengeran nggak? Oke, sudah pada masuk semua nih ya. Kita tunggu sebentar ya, biar lebih banyak lagi yang masuk. Halo Mam Gensi.
Ini Mam Sari, Mam Irma, sama Mam Genti masih connecting to audio. Oh, Mam Genti sudah masuk nih ya. Sudah audionya sudah jalan. Mam Genti, selamat pagi. Iya, Mam Genti, selamat pagi. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran ya suara saya ya. Oke. Tapi suaranya Mam Genti nggak kedengeran nih. Ada di sini sudah masuk dari dapur La Prisa. Ini dengan Mam siapa nih ya kalau dari dapur La Prisa nih? Sari, Mom, Mom Sari, Dengan siapa? Mam Sari. Sari, Oh, Mam Sari. Oke, oke. belum saya, saya belum bisa ganti Selamat pagi. Oh pagi. iya, iya, nggak apa-apa. Mam Sari ya, oke. Ya, ini karena sudah di lewat 7, mungkin kita mulai aja ya semua apa acara kita hari ini ya. Oke, sebelumnya terima kasih semua yang sudah hadir di sini. Eh, Selamat datang di acara Zoom kita pagi hari ini bersama saya Holisi dari Momwork. Mungkin di sini ada beberapa yang sudah kenal, ada yang belum ya. Nah, mungkin saya sedikit ingin menceritakan apa mengenai apa itu Momwork sebelum kita mulai ke pembicaraan kita mengenai Cloud Kitchen ya. Jadi Momwork itu didirikan beberapa waktu yang lalu ya, tepatnya pada saat COVID ya. Karena pada saat itu saya melihat banyak sekali para wanita ya perempuan-perempuan seperti saya yang banyak apa namanya kehilangan pemasukan dari suaminya ya. Jadi waktu itu banyak sekali teman-teman saya juga yang berkeluh kesah ya gimana nih ke depan ya gimana apa namanya keadaan keuangan gitu ya. Jadi waktu itu saya berpikir bahwa saya harus melakukan sesuatu nih ya untuk bisa membantu apa para perempuan ya di luar sana yang mengalami apa namanya keadaan sama seperti saya waktu itu. Nah, jadi dibuatlah Momwork ya sama seperti namanya Momwork ya. Jadi dibentuk untuk para mom yang ingin bekerja gitu ya. Bekerjanya dari mana? Karena mom kebanyakan dari rumah ya. Ya, jadi saya membantu gimana caranya biar para mom itu bisa bekerja dari rumah gitu ya. Nah, salah satu yang kita ingin kerjakan adalah untuk membantu untuk pembuatan cloud kitchen gitu ya. Nah, jadi inilah yang akan saya coba share sama mom semua ya sehingga para mom bisa mengerti konsep cloud kitchen ya. Dan kenapa konsep ini adalah salah satu solusi yang bisa dijalankan oleh para mom yang ada di Indonesia gitu ya, terutama yang mungkin kepengen ya. Yang pertama itu untuk para mom yang kepengen mendapatkan pemasukan dari rumah nih ya. Nah, kita coba telusuri lagi ya. Kita belajar sama-sama apa itu cloud kitchen ya. Ya, sudah ada lagi yang masuk nih, Mam Yuli. Selamat pagi, Mam Yuli. Ya, selamat bergabung. Oke, kembali ke topik pembicaraan kita hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangan, boleh open mic, atau juga boleh di chat ya. Jadi nanti saya bisa langsung jawab. Nah, kita coba lihat screen kita hari ini ya. Oke, eh, screen-nya ini mungkin ada yang sudah lihat, ada yang belum ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang membutuhkan filenya, bisa juga ngomong ke saya, nanti saya bagikan ya. Oke, Cloud Kitchen, bisnis mudah dari rumah, siap kirim dalam 5 menit. Oke, nah di sini kan ada mam yang sudah apa namanya sudah punya bisnis, ada yang belum ya. Jadi mix nih ya, campur-campur. Ada yang udah punya, ada yang belum. Nah, bagi yang sudah punya bisnis, mungkin selama ini pasti tahu nih ya bahwa yang namanya kalau yang namanya bisnis makanan itu perjuangannya tuh susah gitu ya. Mungkin kita bisa bikin produk yang enak ya, produknya itu enak, menarik,
Tapi untuk bisa membuat si produk ini dari awal ya, kita mesti yang pertama ya belanja dulu nih di pasar, kemudian mengolah bahan-bahannya ya, mulai dari motongin cabai, bawang ya, apa namanya mengolah misalnya daging olahannya ayam ya, itu kan butuh waktu ya. Kemudian kita mesti cari apa namanya em, orderan kita sendiri ya. Kita mesti cari nih siapa yang mau beli. Nah, ini akan membutuhkan satu proses yang panjang. Nah, jadi saya akan coba jelaskan sama para mom di sini ya, sama juga Kak Kinan ya, mengenai bisnis cloud kitchen ya. Kenapa kita bisa siap kirim dalam waktu 5 menit gitu ya? Karena kalau misalnya apa namanya lebih dari 5 menit ya, artinya kita mungkin nantinya nih ke depannya bisa jadi nggak punya waktu. Nah, jadi kita coba bikin semuanya jadi simple dan mudah buat para mam, sehingga mam bisa ngejalaninnya dengan tenang gitu ya dari rumah. Oke? Nah, kita next. Nah, sebelum masuk ya kita mau ngobrolin dulu nih, para mam zaman now itu seperti apa ya? Para mam zaman now itu sudah berubah ya. Kalau zaman dulu, para mam itu asumsinya adalah orang-orang yang kerjaannya ngurusin rumah, ngurusin anak ya, ngurusin dapur, cuman itu gitu. Nah, tapi saat ini mam itu punya peran yang jauh lebih penting ya ketimbang cuman hanya ngurusin hal-hal tersebut ya. Jadi mam saat ini zaman now itu nggak cuma ngurusin keluarga, tapi juga turut andil dalam keuangan keluarga ya. Gimana caranya biar bikin dapur ngebul gitu ya. Itu kan salah satu task yang dibebankan kepada para perempuan gitu ya. Jadi kita harus tahu nih kalau seandainya kita cuma punya pemasukan sekian ya, eh, sedangkan pengeluaran kita ya butuhnya sekian ya. Artinya kalau misalnya nggak cukup kita harus menambah ya. Entah salah satu menambah pemasukan atau mengurangi pengeluaran kita ya. Atau bisa jadi dua-duanya ya. Kita menambah pemasukan plus mengurangi pengeluaran. Jadi kita bisa ada yang bisa kita save ya. Itu nanti pembahasan kita di bidang finance-nya ya. Nah, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sih kok perempuan udah susah tugasnya yang ngurusin rumah tangga aja udah susah, sudah capek ya. Tapi masih juga kita harus berpikir mengenai keadaan keuangan. Kenapa? Ya, karena yang pertama adanya inflasi ya, Mam ya. Kalau kita apa mungkin kita kilas balik ya, zaman dulu waktu misalnya saat SMA, saya dulu waktu masih SMA itu makan semangkuk bakso itu cuma Rp500. Nah, tapi pada saat saya kembali ke SMA saya yang dulu, harga semangkuk bakso itu udah 15.000. Apalagi kalau di mall, harganya sudah kurang lebih 35 sampai 70.000. Nah, artinya ada peningkatan biaya hidup. Terus kalau kita berkaca kembali nih, eh, uang sekolah anak. Uang sekolah anak itu nggak pernah turun. Selalu tiap bulan pasti ada peningkatan. Karena apa? Karena adanya inflasi. Jadi kepala sekolah juga paham. Jadi meningkatkan biaya uang sekolah agar bisa memberikan imbal yang lebih baik kepada para guru. Nah, artinya kita perlu nih ya mendapatkan pemasukan lebih. Nah, kan nggak mungkin ya cuma dari suami aja. Nah, jadi kita mesti ikut andil nih. Selain itu juga ada perekonomian dunia yang nggak pasti ke depannya. Kemarin bisa tiba-tiba ada COVID. Kemudian bisa tiba-tiba ya perang dunia ya. Bukan perang dunia, maksudnya di dunia ini ada perang gitu ya antara Rusia dan juga Ukraina. Saat itu terjadi luar biasa ya, apa namanya, bagi yang main forex, mungkin mereka bisa melihat bagaimana pergerakan apa namanya emas ya meningkat dan tiba-tiba jatuh lagi. Terus kemudian ada perang juga, ada apa namanya di Perancis kemarin ini belum lama ada demo, riot ya. Jadi perekonomian dunia itu nggak pernah pasti. Nah, jadi kita harus meningkatkan stabilitas perekonomian keluarga. Jadi sama seperti meja, Mam, kalau seandainya mejanya ini punya 4 kaki, ya, satu kakinya nggak ada, masih bisa berdiri. Satu kaki lagi nggak ada, masih tetap bisa berdiri, ya. Tapi kalau seandainya meja ini cuma punya satu kaki, ada ya meja yang punya satu kaki, bisa berdiri nggak? Bisa. Tapi pada saat satu kaki ini runtuh ya, copot, udah pasti meja ini hancur ya, jatuh. Nah, jadi sebagai mam kita perlu punya penghasilan tambahan. Oke, kalau kita pengen punya penghasilan tambahan, mungkin para mam bertanya nih, pengen banget bisnis dari rumah ya, tapi modalnya nggak usah gede-gede banget nih. Nah, mungkin mam bisa berpikir mengenai konsep bisnis cloud kitchen ya. Cloud kitchen adalah dapur virtual. Nah, kalau di luar negeri ya,
konsep ini sudah ada cukup lama ya, dari tahun 2019 ya, sudah ada ya, di mana hanya beroperasi online tanpa adanya ruang fisik untuk pelanggan. Nah, kalau misalnya Mam ingat-ingat nih, ada salah satu brand pizza di mana kita hanya bisa apa namanya menerima orderan aja di sana ya. Mereka hanya menerima orderan dan kita nggak bisa makan di situ. Jadi kalau misalnya ada orderan, ya di pusat ini akan memberikan orderan ini ke tempat yang paling dekat dengan customer. Nah dari situ si cloud kitchen ini yang akan membuat dan akan mengirimnya ke lokasi customer. Nah itu kurang lebihnya seperti itu ya. Cloud kitchen adalah dapur virtual atau dapur online. Nah kelebihannya dengan buka misalnya warung makan atau dapur yang kecil gitu ya, itu bedanya di mana? Yang pertama, itu memangkas biaya sewa. Kita nggak perlu sewa lagi karena apa? Kita menggunakan dapur kita sendiri di rumah, ya. Jadi kita nggak perlu keluar. Misalnya, let's say kalau misalnya kita harus sewa minim-minim 2 juta, ya untuk tempat yang kecil, ya 2 juta per bulan. Nah, kalau misalnya mau tempat yang jauh lebih bagus lagi, otomatis lebih mahal lagi. Kalau ruko misalnya ya bisa sampai 80 juta sampai 100 juta per tahun. Bahkan kalau misalnya di tempat yang sungguh prime gitu ya, tempatnya lokasinya high end, itu bisa sampai ratusan juta ya, hanya untuk biaya sewa. Nah, kebayangkan Mam ya. Jadi kalau seandainya kita buka cloud kitchen, biaya sewa ini sudah terpangkas. Oke. Yang kedua, kita nggak butuh yang namanya biaya peralatan restoran. Jadi kalau yang namanya biaya restoran tuh peralatannya ya, misalnya ada meja, ada kursi, ada eh, apa namanya sendok ya dan lain-lain, itu peralatan restoran. Dengan cloud kitchen kita nggak perlu sediain itu karena kita beroperasi secara online. Nah luar biasa kan? Kita nggak perlu siapin satu meja itu berapa harganya? Itu bisa kurang lebih di kisaran 500 sampai 1 juta ya. Nah kebayangkan kalau kita harus sediain misalnya 6 meja, belum tambah bangkunya. Bangkunya mungkin satu meja ada 4. Kalau kita ada 6, berarti 6 kali 4 udah 24. Ya dikali berapa? Ya belum lagi peralatan makanan. Itu udah kebayang ya biayanya ya. Jadi udah 2 tuh ya dipangkas. Yang ketiga, biaya interior. Mungkin kalau misalnya kita ngelihat ya, zaman now itu biasanya rumah makan tuh nggak cuma sekedar makanan, tapi mereka membawa yang namanya suasana. Suasananya misalnya ke Jepang-Jepangan atau ke Korea-Koreaan ya atau ke Barat-Baratan. Jadi pada saat kita makan, kita rasanya sama seperti kita makan misalnya di Jepangnya langsung gitu ya. Nah, kebayang ya, ini biaya dekorasi ini ya. Waktu itu saya pernah dengar rekan saya buka restoran itu dia bisa buka apa namanya restoran ini, tapi biaya interiornya itu mencapai ratusan juta ternyata dia bilang, karena harus pasang ini, semuanya ini bikin tema ya. Nah kalau misalnya mau minim-minim aja ya, tetap harus ada hiasan lah ya di misalnya di dinding ya, atau misalnya di bagian pintu, bagian depannya minimal ada dekorasinya. Nah itu kan lumayan banget biayanya kepake. Kalau dengan cloud kitchen nggak perlu seperti itu ya, karena kita beroperasi secara online. Bahkan di yang apa namanya lokasi nyempil sekalipun nggak apa-apa karena kita nggak berhadapan langsung dengan customer kita ya. Kemudian yang keempat, memangkas biaya utility ya seperti kipas angin, AC ya. Itu sangat memakan biaya, Mam ya. Jadi kalau misalnya suasana lagi panas ya, pasti semua pada minta AC-nya dinyalain dong gitu ya. Sama seperti saya juga, boleh nggak AC-nya satu lagi dinyalain gitu karena panasan gitu ya. Nah, jadi ini akan memakan biaya yang cukup besar ya. Kalau misalnya pengen coba nih ya, karena nggak cuma AC-nya aja yang harus disiapkan, tapi juga listriknya, voltasenya ya mesti dinaikkan karena ini akan berkenaan sama seluruh operasional di restoran tersebut. Nah, kemudian kita juga punya fleksibilitas waktu. Nah, pada saat kita nggak bisa bekerja misalnya ya, kita nggak perlu nyalain, nggak perlu onin ya, kita bisa off aja di online digital presence kita. Jadi inilah kelebihan cloud kitchen ya dibandingkan dengan membuka restoran biasa. Nah, sekarang kita pengen lihat nih tren bisnisnya seperti apa? Kenapa harus cloud kitchen? Ya, nah kalau menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, ya, ternyata di Indonesia pada tahun 2020 ada 196,7 juta jiwa yang menggunakan internet. Artinya kurang lebih 73,7% ya penggunanya.
Nah, kalau kita lihat, ini pengguna ini ternyata banyak sekali populasinya. Karena populasi di Indonesia itu 270 juta jiwa, sedangkan pengguna internetnya sudah 196 juta. Ya, hampir 200 juta. Mungkin di tahun ini, di tahun 2023 ini, sudah mencapai 200 juta jiwa mungkin ya. Karena data ini adalah data di tahun 2020. Nah, kebayangkan, Mam, gimana pangsa pasar kita sebenarnya sangat besar untuk pembelian secara online. Nah, sektor makanan dan minuman menjadi salah satu sektor yang paling banyak diminati ya di dalam bisnis online. Selain itu ada bisnis transportasi ya, sering-sering kan ya kirim-kirim paket. Nah, itu juga menjadi salah satu apa namanya yang menjadi apa namanya sektor yang paling diminati. Tapi sektor makanan ini tetap ya, karena manusia itu butuh makan dan ini merupakan kebutuhan utama buat para kita semua. Nah, next. Pertanyaannya gimana cara memulainya, ya kan? Nah, kalau seandainya Pak Ramon pengen bikin cloud kitchen, ya, mungkin ini ada step-stepnya, ya. Yang pertama harus ada menunya, rencana bisnisnya seperti apa, dan tempat masaknya nih dirapihkan, ya, jangan begitu aja ya. Nggak apa-apa pakai dapur, tapi harus dinaikkan sedikit. Kalau levelnya ya, kita naikkan levelnya sedikit agar levelnya ini menjadi level yang cukup ya untuk bisa menerima orderan. Misalnya tempatnya dikasih lapisan ya agar kelihatan lebih bersih. Nah, kemudian juga kalau seandainya ada apa namanya, mam sering masak ya, mungkin ada minyak-minyaknya apa namanya di pinggiran. Nah, itu mulai dilapisin ya semuanya. Jadi pada saat mam kerja nanti di dapur ya, itu rasanya udah nyaman karena seperti dapur-dapur yang apa namanya sudah dinaikkan kelasnya gitu ya. Nah, kemudian yang keempat harus online presence-nya ada nih di platform-platform online ya. Jadi harus ada di GoFood kah, Shopee Food ya, atau di GrabFood, semua harus ada ya, atau di tempat-tempat lain lagi. Kemudian harus mengelola pesanannya ya dengan baik ya. Nah, jadi mungkin ini di sini yang perlu diingat-ingat. Nah, yang pertama ya, kita akan coba bahas nih secara lebih detail. Konsepnya seperti apa? Nama bisnisnya apa? Nah, mungkin kalau seandainya mampunya belum punya bisnis ya dan mau bikin bisnis cloud kitchen, harus pikirin konsep bisnisnya seperti apa ya. Terus nama bisnisnya apa? Jangan pikirin nanti aja deh, yang penting produknya dulu. Karena nanti kalau seandainya kita sudah bikin produk baru bikin konsepnya, nanti akan kebalik ya. Tapi seandainya kita sudah punya konsep ya, misalnya kita mau makanannya makanan Indonesia nih, misalnya ayam geprek gitu ya. Nah, dari situ nanti mungkin kita bisa akan mulai jadi turunannya ya. Ayam geprek misalnya ayam geprek sambal mata. Oke. Ya misalnya ayam geprek sambal madu. Nah, jadi itu akan jadi turunan. Dan kita bisa bikin turunan-turunan lainnya kalau kita sudah punya konsep bisnisnya, ya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Kemudian menunya apa nih ya? Kalau tadi kan udah dapat ayam geprek, ayam ininya ya. Karena apa? Kita harus menyesuaikan dengan target pasar. Misalnya kalau di daerah kita ini ya, kebanyakan mungkin orang-orangnya itu mungkin yang kerja di misalnya di daerah-daerah apa pabrik atau para yang tinggal di sini masih punya anak-anak kecil ya, artinya mereka ini butuh makanan yang ada kids menu-nya juga ya, artinya kita bisa sediakan nih nanti karena target pasar kita itu nggak mungkin yang jaraknya 10 kilo dari tempat kita, nggak mungkin ya, jaraknya itu sekitar 3 sampai 5 kilo, paling mentok di 5 kilo gitu. Jadi kita sesuaikan sama target market yang ada di sekitar kita ya. Kemudian juga bahan makanan yang tersedia di sekitar kita tuh apa. Jangan sampai kita nyari bahan makanan yang tidak tersedia di sekitar kita. Karena apa? Kalau misalnya susah, nanti supply chain-nya itu akan menjadi rumit ya. Kita mencari sana sini nggak ada padahal orderan masuk. Nah, jadi ini yang perlu dipertimbangkan. Ya. Nah, kemudian membuat rencana bisnis. Rencana bisnis itu analisa pasar seperti yang tadi ya, rencana keuangan dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk ke anggaran. Nah, anggaran ini ya, kita harus bikin daftar pengeluaran sama daftar pemasukan nantinya ya. Budgeting kita berapa nih untuk bisa punya bisnis ini ya. Kemudian kita harus meminimalkan biaya dengan cara cari supplier yang bisa harganya lebih murah. Supplier itu biasanya kan memberikan harga kalau seandainya kita ordernya repeatnya ada ya, kemudian ordernya skalanya lebih besar, artinya harga yang diberikan kepada kita bukan harga retail lagi, tapi harganya udah harga
misalnya harga wholesale ya, itu biasanya jauh lebih murah. Makanya kalau misalnya kita lihat, kenapa ya kok apa namanya misalnya brand tertentu nih ya yang sudah ada di pasaran, harganya kok bisa sampai murah begini ya, ngasih ya bisa promo misalnya 15.000 udah dapat ayam sama nasi misalnya, kok bisa sampai murah? Karena mereka bikinnya skala banyak, Mam ya, skala besar. Jadi harganya pun jauh lebih murah ketimbang kalau kita beli retail. Nah, selain itu juga mereka belinya kan apa namanya rutin ya, sudah rutin. Jadi mereka bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah. Nah, kemudian kita harus menggunakan bahan baku yang sederhana namun berkualitas. Jangan misalnya maunya pakainya kaviar gitu ya yang mewah-mewah, jangan ya. Mungkin kita bisa sesuaikan dengan menunya juga. Kembali lagi kalau misalnya mau pakai boleh, tapi kita harus kembali lagi apakah nanti harganya ini masuk ya di kawasan area kita tersebut, karena mungkin eh, kita pengen bikin makanannya bagus nih, makanannya mewah, tapi nggak cocok sama target lingkungan kita, nanti takutnya nggak laku gitu ya Mam ya. Nah, kemudian yang terakhir harus memanfaatkan teknologi untuk menghemat waktu dan biaya. Misalnya, kita kalau misalnya mau beli beras, nggak perlu sampai kita pergi nih ya. Tapi kita bisa order lewat apa namanya online ya, sehingga orderan itu langsung bisa dikirimkan ya, tanpa kita perlu keluar biaya ya, tanpa kita perlu keluar tenaga dan waktu ya. Karena waktu itu sama seperti orang-orang zaman dulu bilang ya, waktu adalah uang, dan itu benar ya. Kalau misalnya kita keluar sana sini, otomatis waktu kita untuk ngerjain sesuatu nanti akan berkurang, ya. Kemudian tempat masaknya dipersiapkan. Dapur kita ya harus dipastikan bersih, terorganisir, sama seperti yang digambar nih, Mam, ya. Kan jadi kelihatan enak nih, ya. Semuanya sudah tertata rapi, ada di dinding, ya. Kemudian sudah dilapisin, yang tadi saya bilang ya, dilapisin ya, biar jadi lebih bersih dan gampang apa namanya ngebersihinnya nanti ya. Nah, kemudian kita bersihkan dapur secara menyeluruh dan pastikan apa namanya kondisinya sudah siap digunakan. Kemudian jangan sampai pada saat kita mau pakai nih, misalnya listriknya nanti mati-mati terus ya. Kalau misalnya kita mau pakai kompornya kompor listrik ya, kita pastikan bahwa semua peralatan kita tuh masih bagus keadaannya. Jangan sampai ada yang udah cowek gitu ya. Misalnya ada cowek ya, dipastikan itu diganti. Karena apa? Nanti takutnya pecah lagi dan masuk ke dalam makanan ya. Kalau itu masuk ke dalam makanan itu akan sangat membahayakan, karena sekalipun kita berpikir mungkin oh masih nggak apa-apa, masih bisa dipakai ya, tapi kita harus berpikir mengenai risk manajemennya juga ya, Mam ya. Nah, kita bikin profil bisnis nih untuk mempromosikan bisnis. Nah, pada saat bikin foto-foto makanan, dipastikan foto-foto makanannya itu sesuai dengan apa yang nanti akan kita jual. Jangan sampai kita mendapatkan foto dari internet karena banyak ya. Tapi nanti pada saat kita kirimkan kepada customer kita ya, foto sama kenyataannya beda. Nanti akan dikomplain sama customer kita. Kalau kita lihat di sini ya, contohnya di sini saya kasih contoh, kan bagus ya, fotonya bagus gitu. Ya, akan sangat menarik buat para customer yang ingin membeli makanan kita. Nah, misalnya para mam bisnisnya nanti misalnya ya ayam geprek ya, ayam gepreknya ditata yang rapi ya, kemudian di fotonya ya angle-angle-nya mesti dapat ya, biar ke apa namanya satu ya, pada saat nanti kita masukkan di online itu langsung membuat mata tuh rasanya wah kepengen banget nih beli nih ya, rasanya langsung ngiler banget pada saat lihat foto makanan ini gitu ya. Mungkin kalau misalnya apa namanya eh, foto makanan dikasih kayak asap-asap gitu ya. Kalau misalnya minuman mungkin dikasih tetes-tetes airnya gitu ya. Jadi kesannya tuh dingin gitu. Nah, jadi eh, foto itu ya untuk mempromosikan bisnis sangat menolong sekali ya. Kemudian strategi pemasaran digitalnya juga bisa diaktifkan ya, Mam ya. Bisa pakai Google AdWords ya, pakai SEO juga kalau seandainya punya blog. Nah, mengelola pesanan dan pengiriman. Kalau misalnya kita sudah dapat orderan ya, pengiriman dan penanganannya ya, pengelolaan makanan dan pengirimannya juga harus diorganisir ya. Dipastikan para mom nyatet nih, yang mana yang sudah dibikin, yang mana yang belum. Jangan sampai bikinnya terbalik-terbalik ya. Kita bikin yang A buat customer yang B ya. Kita bikinan yang C buat customer yang D. Itu nanti kan jadi salah semua ya. Nah, jadi kita harus ada sistem pencatatannya yang terorganisir. Nah, kemudian kalau kita apa namanya bergabung dengan platform-platform yang sudah ada, mereka punya pengiriman yang sudah terjadwal. Sedangkan kalau seandainya kita
apa namanya mau sendiri nih ya, misalnya karena di daerah sekitar kita harus pastikan bahwa rekanan kita tersebut bisa mengirimkan ya tepat pada waktunya ya. Jadi jangan sampai mereka ini ngirimnya nanti misalnya dipesan untuk makan siang baru datangnya nanti sore gitu ya. Artinya kan tidak tepat waktu ya, tidak tepat apa namanya sasarannya gitu. Nah, kita juga perlu infokan status pesanan mereka dan resinya jangan lupa. Karena nanti mereka akan tanya nih, "Aduh, makanan saya sampai mana?" ya. Nah, mengelola stok dan keuangan. Stok itu mungkin kalau misalnya Mam sendiri nih ya, em, bagi yang sudah pernah punya bisnis ya, mungkin suka kesusahan nggak sih? Aduh, stok saya yang ini tinggal berapa ya? Yang ini tinggal berapa? Kadang-kadang mesti korek-korek nih ya di freezer gitu ya. Oh, yang ini tinggal sekian, yang ini tinggal sekian. Suka kadang-kadang sebegitu nggak? Ya, kalau kayak gitu artinya masih susah nih ya. Apa namanya? Kalau seandainya kita apa nanti di Cloud Kitchen ya, kita nanti periksa stok udah nggak perlu sampai ke fisik lagi karena semuanya bisa terlihat secara online ya, digital ya. Oh, yang ini tinggal sekian, oh yang ini tinggal sekian. Jadi nggak perlu korek-korek lagi freezernya, ya nggak perlu. Wah, yang ini udah habis ternyata nggak ketahuan gitu ya. Dan kalau kayak gitu nanti pada saat ada pesanan sudah nggak bisa apa kirim lagi orderannya karena apa? Sudah habis, tapi nggak ketahuan ya. Nah, ini harus dikelola dengan baik ya. Kemudian tanggal kadaluarsanya. Jadi kalau misalnya kita punya apa yang baru itu dipastikan ditaruh di lebih belakang ya. Yang apa yang awal-awal itu harus di depan ya. Jadi pada saat diambil yang sudah datang duluan ya, jangan sampai kita ngambil yang baru datang kita udah langsung ambil ya. Nanti jadi akan cepat kadaluarsa. Nah, yang kadaluarsa ini harus dipastikan bahwa tidak dijual lagi pada saat sudah lewat tanggal kadaluarsanya. Karena apa? Karena ini berhubungan dengan makanan ya, ditakutkan dikhawatirkan nanti akan memberikan efek kepada kesehatan orang yang makan ya. Nah, laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu harus dipisah ya, Mam ya, antara yang pribadi sama yang bisnis. Dipastikan ya, kalau seandainya kita punya kepentingan nih, misalnya kita beli nih ya sesuatu kita harus pergi. Biaya parkir juga kita harus catat ya. Jangan sampai kelupaan. Di sini ada nggak yang suka misalnya nih pergi belanja untuk bisnisnya. Ada biaya parkir, ada biaya bensin, tapi nggak pernah dicatat. Ada yang suka begitu? Ada nggak nih? Nah, kalau misalnya ada, dipastikan nanti jangan seperti itu lagi ya, Mam ya. Karena apa? Karena nanti jadi nggak ketahuan sebenarnya bisnis ini profit atau enggak. Ya, karena mungkin dipikirnya gini kali ya, ah ini kan sekalian ya, sekalian pergi, misalnya sekalian pergi belanja gitu ya. Nah, tapi sebenarnya enggak ya. Mungkin kita bisa bagi dua antara kepentingan kita secara pribadi sama kepentingan bisnisnya ya. Jadi jangan sampai kita tidak menghitung hal-hal yang mungkin terlihat sepele itu ya. Karena hal-hal yang kelihatan sepele ini sangat berpengaruh kepada profit yang akan nanti mendapatkan ya. Kemudian software atau aplikasi keuangan kalau misalnya Mam ada ya mau bisa digunakan untuk bisa lebih memperlihatkan berapa profit berapa cash yang ada di bulan tertentu. Nah, jadi sekalipun ya Cloud Kitchen ya memiliki banyak keuntungan ya, tapi ada juga tantangannya ya ternyata ya. Karena apa yang pertama harus bangun brand sendiri. Mam sama seperti buka restoran sebenarnya atau punya produk sendiri, harus bangun brandnya sendiri ya. Pengen punya nama tersebut ya harus dibangun sendiri. Kemudian harus punya time management ya. Kapan nih kita mesti mulai belanja, kapan kita mesti mulai cari order, kapan kita harus mulai bikin ya, semua itu harus di manage sendiri. Kemudian kualitas makanan yang dihasilkan harus stabil terus ya, jangan kadang keasinan, kadang-kadang kemanisan ya, kadang angus gitu ya, warnanya nggak bisa sama. Nah ini kan problem ya. Nah jadi ini yang harus dibikin standarisasi. Nah ini merupakan tantangan kalau seandainya nanti misalnya Mam lagi nggak bisa nih ya, mau minta tolong misalnya sama si Mbak ya. Nah ini kan problem kalau misalnya nggak bisa dibikin standarisasi ya. Nah, kemudian yang keempat, persaingan semakin ketat nih di dunia online. Gimana caranya biar Mam bisa tetap eksis di bisnis cloud kitchen-nya? Nah, ini kan pertanyaan ya. Nah, yang kelima, pengiriman yang efektif. Ya, kalau misalnya kita nggak punya pengiriman yang efektif, otomatis nanti pada saat pelanggan pengen order lagi, ya males gitu ya, karena di ordernya buat hari ini misalnya ya, hari Sabtu misalnya buat nanti makan siang, datangnya sore gitu ya kan. Nah, jadi orang-orang nanti punya
apa namanya trauma untuk order makanan ke kita. Nah, kalau seandainya ya kita melihat dari tantangan tersebut, gimana kalau seandainya kita bergabung dengan Mamwork? Nah, di sini Mamwork itu memberikan kemudahan buat para mam. Karena apa? Karena kita sudah sediakan brandnya. Ya, jadi brandnya ini di sini adalah brand makanan yang sudah eksis ya. Jadi memang nggak usah create lagi brandnya sendiri, nggak usah bikin apa namanya namanya ya, nggak usah bikin logonya, nggak usah bikin apa namanya tagline-nya, nggak perlu ya. Karena apa? Ya, kita sudah kerjasama dengan brand kita ya. Brand ini yang akan apa namanya menyediakan bahannya pre-cook, Mam. Ya, kebayang ya. Kalau misalnya mampunya apa namanya keinginan untuk bisnis ya, coba deh di apa namanya dihitung seluruh waktu ya, mulai dari apa namanya geprek bawang putihnya, motongin bawang merahnya ya, misalnya bikin sambal nih ya, bikin sambal mesti diulek atau mungkin pakai food processor bisa ya, tapi tetap aja kan nyuci-nyuci ya, semuanya mesti dipotongin dulu, jangan sampai gelondongan langsung masuk gitu ya, takutnya nanti food processornya cepat rusak gitu kan. Nah itu semua kan waktu semua ya. Nah jadi kalau misalnya seperti itu, Mam nggak bisa nyiapin pesanan nih dalam waktu 5 menit tuh nggak bisa. Biasanya butuh waktu lebih lama. Ya, betul ya. Nah, jadi di sini bahannya sudah pre-cook, Mam. Artinya, Mam tinggal ngerjain yang 30%-nya lagi. 30%-nya itu apa sih? Ya, jadi mulai dari misalnya bikin nasi. Bikin nasinya ya ditanak nih nasi ya. Sehingga nanti pada saat ada orderan ya, Mam tinggal ngambil nasinya, kemudian Mam tinggal ngambil nih, misalnya nanti untuk apa namanya dari brand kita nih yang ini untuk ayam dulu ya, share yang ayam. Ayam ini tinggal nah, dikasihnya kan setengah matang ya. Nah, kita tinggal goreng ulang sampai tingkat kematangan tertentu ya, sampai sudah kuningnya golden ya, tinggal diangkat. Nah, gampang kan? Nggak mungkin nanti Mam apa namanya kehangusan karena apa? Kita sudah kasih SOP-nya. SOP penyiapan makanannya seperti apa. Nah, kemudian di plating ya sesuai dengan gambar yang kita sudah kasih. Jadi mami nggak usah bikin lagi. Gimana ya cara platingnya biar kelihatan cantik ya? Nggak perlu ya karena kita udah kasih nih. Jadi mami tinggal ikutin aja. Oh, timunnya diiris ya dua. Oke, dikasih timun ya. Terus nasinya kemudian disusun ayamnya sama dikasih cabenya ya, sambelnya ya. Nah, udah tuh gampang nggak? Ya, gampang kan? Kemudian kalau misalnya memang belum punya peralatannya, kita juga sediakan peralatan yang wajibnya ya, yang wajib biar jangan sampai nanti yang membikin sama yang lain ini beda-beda nih. Kok jadi beda-beda begini gitu kan? Takutnya nanti kan customer nanti bingung ya. Nah, kemudian sistemnya bagi hasil. Jadi Mam udah nggak usah pusing lagi ya karena nanti akan disuplai nih semuanya ya. Dan promosi penjualannya juga dibantu. Jadi semua yang tadi tantangan-tantangan di dunia cloud kitchen tadi ya, Mam bisa sudah kurangi banyak lagi. Jadi kalau mulai dari yang tadi dari awal nih, dari awal tadi kan untuk biaya ya, sewa tempat udah nggak usah, sewa apa namanya biaya peralatan udah nggak usah. Kemudian apa namanya biaya interior juga nggak usah. Ditambah lagi ya semuanya sudah disediakan di kita ya. Jadi online onboardingnya juga dibantu, Mam. Jadi akan dibantu untuk masukin ke apa namanya platform online. Jadi Mam nggak perlu susah-susah gitu ya. Foto-fotonya juga nanti sudah disediakan. Nah, kalau seandainya ada yang seperti ini, kira-kira menurut Mam gimana? Lebih oke apa enggak untuk bisa memulai bisnis? Ada yang mau sharing pendapat? Silakan. Atau mungkin masih bingung, jadi sebenarnya gimana sih gitu ya. Oke, mungkin saya lanjut dulu ya. Nah, ini untuk brand yang pertama yang ingin kita perkenalkan sama Mam gitu ya. Ini ada brand ayam geprek ya. Ayam gepreknya ini nanti akan kita kasih tahu sama Mam ya. Apa namanya nama-namanya karena ini udah ada namanya ya. Jadi di sini sudah ada brandnya. Nah, ini ada macam-macam sambal. Sambelnya nggak perlu masak sendiri, Mam. Ya, nggak perlu makan. Jadi, Mam udah tahu dapat ini semuanya ya. Satu paket-paketannya ini. Sambelnya udah jadi. Ya, ada sambal ayam bawang. Ya, ada sambal matah. Ini sambal matah. Ya, ada sambal hijau. Ya, ada sambal honey. Ya. Nah, jadi Mam semua tinggal siapin nasinya. Ya, potong apa namanya timunnya. Ya, kemudian di plating nanti ya. Kita juga sudah kasih nih
apa namanya lunch box-nya itu seperti apa, kemudian juga peralatan makannya, ya. Jadi semuanya sudah ready, Mam. Jadi Mam nggak perlu pusingin nanti ayamnya mesti bikinnya gimana nih ya, mesti dikasih bumbunya apa nih, nggak usah ya. Ini udah jadi seperti ini, Mam. Jadi tinggal dipanasin lagi ya, tinggal dimasukin lagi, dipanasin lagi sehingga Mam nggak perlu apa repot-repot lagi nepungin lagi, nggak perlu ya. Jadi semuanya ini udah jadi gitu. Jadi semuanya ini bisa Mam sediakan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit. Kalau ada pesanan nih, Mam tinggal ambil ayamnya ya, yang mau dimauin apa nih? Ayam ya atau kulit. Ini ada kulitnya juga. Kalau mau ayam ya ayam, kalau mau kulit ya kulit gitu ya. Kemudian kalau misalnya mau pakai nasi, tambahin nasi ya. Kemudian mau sambelnya sambel apa nih? Sambel matah kah? Atau mau sambel bawang kah? Atau mau sambel ijo kah? Atau mau sambel apa namanya honey kah ya? Nah, tinggal langsung dikasih gitu ya. Mam nggak usah ngulek sambel, nggak usah motongin cabai lagi ya, karena semuanya ini sudah jadi. Nah, ini adalah konsep cloud kitchen yang bisa Mam kerjakan dari rumah dengan cara yang sederhana ya, gampang banget gitu. Dan biayanya pun nggak mahal karena kalau misalnya dihitung-hitung dari awal ya, tergantung kembali lagi sama Mam udah punya atau belum ya. Yang perlu dimiliki nanti ada listnya ya. Tapi kalau misalnya sudah punya ya nggak perlu beli lagi ya, tinggal pakai yang sudah ada. Nah, jadi yang perlu dimiliki adalah freezernya ya. Yang paling penting adalah freezer karena nanti Mam kan dikasih si apa bahan makanan ini harus ditaruh di freezer. Nah, tapi jangka waktunya ini memang nggak lama ya untuk bahan makanan ini. Jadi diharapkan penjualannya juga bagus sehingga bahan makanan yang sudah datang ini nggak harus dikembalikan lagi karena mencapai tanggal kadaluarsa gitu. Jadi nanti di situ juga di paketnya juga ada tanggal kadaluarsa produk tersebut gitu, Mam. Jadi sudah jauh lebih mudah. Gimana menurut para Mam di sini? Ada yang mau apa bertanya atau mungkin ada yang masih bingung? Kita masih punya waktu 15 menit lagi untuk kita bisa sharing-sharing mengenai cloud kitchen ini. Silakan para Mam, ada yang mau bertanya? Ini saya stop dulu ya, apa share-nya ya, biar bisa kelihatan lagi ya. Oke, ada ada ini siapa lagi nih? Oh, ada Mam Mei Kamso, ada Redmi ini siapa nih ya? Ada Mam Oke, ada Mam Dasila. Maaf ya, belum sempat tadi di-mention ya. Ada yang ingin bertanya? Mungkin ada yang masih bingung mengenai konsepnya? Jangan malu-malu ya, kalau misalnya mau bertanya, silakan bertanya loh. Oh, ada yang nanya. Eh, Target penjualan nggak ada. Jadi gini, em, kita ya, ini karena nanya direct, saya langsung ini kan ya dari Mam Sari nih ya. Ada target penjualan nggak? Yang bikin target sebenarnya Mam sendiri. Mam maunya dapat berapa gitu ya. Jadi nggak cuma harus online aja, tapi misalnya gini ya, misalnya di dekat rumah nih suka ada pengajian, bisa ditawarkan ke pengajian tersebut juga ya. Jadi Mam kalau misalnya mau dapatnya lebih banyak ya bisa ditawarkan juga. Tapi kita tetap akan bantu secara online, kita akan bantu ya baik dari promo-promo. Mam nggak usah mikirin lagi. Oh, nanti promonya promo apa ya? Buy one get one. Misalnya promo kemerdekaan nih. Apanya ini yang merdeka ya? Bikin merdeka misalnya bundling ya. Misalnya ayam geprek ditambah minumannya harganya jadi sekian ya misalnya ya, nggak perlu pusingin itu lagi ya karena apa, karena sudah ada dari kita promonya segala macam semuanya sudah dari kita. Jadi Mam nggak perlu apa namanya mikirin lagi nih harganya harus jadi berapa ya ini ya, harus gimana nih ya, nggak perlu lagi karena yang namanya bikin promo-promo gitu gampang nggak menurut Mam?
Mungkin gampang-gampang susah kali ya. Ya, jadi apa namanya untuk penjualan targetnya berapa itu kembali lagi kepada Mam ya. Mam mau berapa, tapi tetap kita akan bantu ya. Karena dari pihak kita juga kepengen biar ada penjualan ya, betul ya. Karena namanya orang bisnis kan pasti kepengennya laris manis tentunya ya. Jangan sampai nanti apa namanya kok stuck gitu, nggak ada penjualan. Ya, kalau misalnya nggak ada penjualan, berarti Mam nggak ada penjualan, berarti saya juga nggak ada penjualan, ya betul ya. Nah, kalau misalnya saya nggak ada penjualan, berarti otomatis nanti lama-lama apa namanya nggak laku. Nah, makanya kita akan tetap bantu gimana caranya biar apa namanya sama-sama untung gitu ya, kita win-win solution gitu. Nah, harganya berapa? Harga apanya nih Mame ini? Harga makanannya kah? Harga produknya kah? Atau harga apanya nih? Mungkin bisa lebih diinfokan lagi pertanyaannya. Terus produk kadaluarsa tanggungan siapa? Nah, jadi untuk produk yang kadaluarsa karena nanti kita akan kirim ya produknya ya, nanti akan dikembalikan akan ditukar lagi produknya gitu ya. Jadi kita berusaha gimana caranya apa produk yang ada di MAM itu tetap produk yang layak digunakan ya, bukan produk yang apa namanya kadaluarsa gitu. Nah, kalau misalnya nanti produknya kadaluarsa, kita akan coba apa namanya bikinin apa namanya sistem lagi biar produk tersebut tidak apa namanya tidak sampai di customer gitu ya. Jadi udah langsung ketahuan gitu. Harga paketnya bergabung berapa? Nah, jadi di sini untuk saat ini ya kita tidak membebankan paket bergabung gimana gitu ya. Tapi yang perlu apa dipahami buat para mom semua, di sini kita ada list barang yang harus beli ya. List barangnya yang tadi yang saya bilang ya, yaitu yang satu tadi harus ada frozen apa freezer ya. Kalau mom belum ada freezer, harus punya freezer ya. Kalau mau beli beli sendiri boleh, tapi dari kita juga kita bisa sediakan ya. Tapi yang minimal ya harus ada punya freezer karena nggak mungkin pakai apa kulkas di rumah itu pasti nggak cukup karena nanti apa namanya kecampur sama punyanya Mam gitu ya. Dan ini jadi nggak bisa jadi bisnis karena apa Mam mau beli bahan nih bahan makanan untuk di rumah ya. Sedangkan di sini ada bahan makanan yang untuk dijual. Nah nanti kan jadi kan akan kecampur. Nah ini nggak bisa ya. Jadi tetap harus ada freezer ya. Kemudian yang kedua harus ada apa namanya stove apa namanya bukan stove apa deep fryer yang memang untuk goreng khusus buat ini ya nggak boleh nanti dipakai buat goreng ayam di rumah gitu nggak boleh ya karena nanti ayam di rumah tuh kan wanginya beda lagi ya ada apa nggak bisa digabungkan gitu ya jadi khusus untuk deep fryer yang khusus untuk masak aja di bisnis ini ya kemudian kalau sudah punya freezer nanti di info lagi ya Mam ya freezernya itu masih cukup apa enggak ya kapasitasnya kan saya nggak tahu ya kapasitas freezer yang sudah dimiliki itu berapa besar ya jangan nanti produk yang dikirim berapa banyak gitu nanti takutnya nggak cukup ya kalau misalnya nggak cukup nanti pada saat ditutup freezer itu nggak bisa mendinginkan semua nanti otomatis bahan makanannya jadi apa kurang bagus nggak bisa tahan lama gitu ya tadi sampai di mana ya lupa oh kemudian nanti kalau misalnya apa sudah ada tempat buat naruh nasi ya. Karena nanti kan Mam kan punya rice cooker ya, rice cooker itu untuk keluarga. Nah, jadi nanti untuk apa namanya untuk penjualan ya, diharapkan Mam masak nasi ya, kemudian taruh di sini ya, taruh di tempat apa ya, tahu ya yang suka dipakai ya, yang merah-merah itu yang buat penghangat nasi sehingga nasi itu tetap hangat ya pada saat ada yang mau order, Mam nggak usah ngambil dari rice cooker tapi ngambil dari sini ya. Jadi bisa dibedakan antara yang mana yang bisnis, yang mana yang keluarga gitu. Nah selain itu sebenarnya udah nggak perlu ada lagi ya, paling capitan gitu ya, capitan buat ngambil ayamnya. Karena kalau misalnya ini kan ngambil ayam susah ya, jangan pakai tangan ya, nanti panas ya, dan juga tangan kan kurang higienis ya. Kemudian selain itu sih udah nggak ada ya. Mungkin nanti timbangan buat apa? Timbangan tahu ya timbangan digital ya nanti ada listnya saya bisa dibeli sendiri ya. Atau kalau misalnya nggak juga masih bisa kita bantu untuk provide ya. Cuman itu aja sih sebenarnya paket untuk bergabungnya gitu, nggak sampai terlalu gimana gimana banget ya. Jadi apa?
yang perlu diperhatikan adalah itu tadi ya, perlu apa namanya punya dapur yang pertama ya, jangan sampai nggak punya dapur. Kalau nggak punya dapur susah. Ada orang yang punya dapur ya, tapi dapurnya tuh dapur apa namanya dapur bersih biasa gitu loh, yang nggak ada apa-apanya, benar-benar kosong gitu ya, ada dapur jadi cuma tempatnya aja. Nah dapur tuh harus saya pastikan lagi ya, harus ada space-nya ya, space untuk memasak gitu ya, jangan sampai dapurnya yang dapur yang cantik bersih gitu, nggak ada apa-apanya. Nah itu perlu ya ada kompornya ya, harus ada kompornya juga, kompor untuk bisa memasak gitu. Oke, tadi Mam Mekamso, ini harga yang apanya nih, harga produk yang dijualnya kah atau harga apanya nih, bisa diinfo lagi nggak pertanyaannya, biar saya bisa jawabnya jadi lebih ini. Harga paketnya di paket, harga paketan ini ya, harga paketan apa tuh namanya, jadi satu paket ayamnya nih, misalnya gini ya, saya kurang paham nih. Satu paket ayam ini maksudnya ya? Sorry, belum loading. Satu paket ayam ini kah? Atau gimana? Oh, itu nanti dikasih ada iniannya ya. Oh, ini yang jawab ini ya, lain lagi. Ini Mam Sari yang jawab. Jadi harganya itu nanti harga ayamnya ada ya, kemudian harga sambelnya ada. Jadi sudah ada listingannya ya. Oh, paket lautnya. Paket lautnya seperti yang tadi saya udah bilang untuk di awal ya. Nanti ada list produk-produk barang-barang yang harus dimiliki ya, Mam ya. Jadi yang pertama tadi harus ada freezer. Freezer kalau misalnya sudah punya ya nggak usah beli. Kalau misalnya belum punya wajib beli ya. Jangan jangan ya tadi ya di luar barang ya. Barangnya nanti akan disuplai ya. Nah, tapi untuk yang ininya ya harus rice cooker juga harus punya ya, karena nanti harus menanak nasi ya. Kemudian harus ada yang pertama tadi freezer ya. Kemudian nanti apa deep fryer untuk apa? Ini ayamnya ini harus digoreng ulang ya, digoreng ulang. Kemudian karena nanti ini kan baru setengah matang ya, setengah matang itu dalam artian sudah digoreng. Jadi bukan dalam bentuk mentah ya, bukan dalam bentuk mentah. Sudah digoreng, tapi perlu digoreng lagi gitu ya. Nah, kemudian harus ada timbangan. Nanti ini nasi nggak bisa nih ya, misalnya yang sekarang beratnya 100 gram, besok-besok 150, besoknya lagi 250, nggak bisa ya. Semua nasi harus ditimbang, ukurannya harus sama. Nah, jadi harus ada, bentar ya Mam ya, harus ada timbangannya, biar semua nanti ukurannya sama. Semuanya di 200 gram, ya nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Jadi ekspektasi para eh, apa namanya customer kita semuanya sama. Freezernya di suhu berapa? Suhu yang normalnya aja sih, Mam. Nggak perlu sampai yang terlalu dingin banget. Apa kayak di kutub utara enggak sih. Yang penting pokoknya eh, kalau misalnya kita beli apa freezer, biasanya tuh sudah ada settingan apa standarnya, yang itu aja dipakai nggak apa-apa gitu. Karena ini kita bukannya mau ngituin es ya, karena apa namanya kan kalau kita ngituin es kan biasa kan harus ada yang suhu yang ini ya. Kalau ini karena dagingnya sebenarnya sudah digoreng ya, jadi bukan dalam bentuk mentah ya. Jadi nggak terlalu beresiko sebenarnya, resikonya sangat minim untuk bisa jadi basi gitu ya. Jadi apa namanya kalau boleh dibilang secara resikonya juga minim. Kalau nggak ada yang order, ya nggak usah dikeluarin ayamnya gitu ya. Jadi Mam benar-benar sudah nggak ada secara resiko itu sudah diminimalisir di sini ya. Jadi kalau seandainya apa namanya nggak ada yang order ya, nggak usah keluarin sambelnya, nggak usah dikeluarin ya. Maksudnya sambelnya ini biasa kan sudah di pack-packin juga ya, nggak usah dikeluarin ya. Kemudian ayamnya juga nggak usah diturunin ke bawah, biasa harus dimasukin ke suhu ruangan dulu ya biasanya gitu kan. Nah, jadi ini di sini benar-benar sudah diminimalisir sehingga tidak ada waste-nya lagi. Biasa kalau misalnya kita masak untuk misalnya ya, kita eh, kita ambil contoh, ini saya matikan dulu ya apa ini ya. Kalau misalnya kita ambil contoh nih, kita buka misalnya makanan apa misalnya kita nggak yang paling gampang ya warung Tegal. Itu kan harus masak dulu di muka ya, harus dibuka masak dulu semuanya ya, siapin semuanya. Kalau nggak kemakan artinya harus ada yang dibuang, biasa kan seperti itu ya. Jadi makanya kalau misalnya di apa dunia bakery misalnya, bakery juga kalau misalnya kita mau buka
yang B2C adalah artinya bisnis to customer langsung. Artinya kita harus sediain dulu semuanya ya. Harus ada yang dilihat sama customer. Oh, saya mau yang ini, saya mau yang ini. Nggak bisa nanti ya dibikinnya nanti ya. Kalau misalnya udah kalian mau yang ini baru dibikin donatnya kan enggak ya. Atau kalau misalnya ada yang mau roti ini baru dipanggang di oven kan enggak ya. Harus ada dulu semuanya. Nah, artinya kalau misalnya nggak kebeli di hari itu, ada waste yang terbuang. Nah, kalau ini kita nggak ada. Jadi kita benar-benar minimalisir. Jadi cloud kitchen ini benar-benar merupakan solusi ya yang bisa diberikan untuk bisa kita berbisnis dari rumah dengan harga yang kalau boleh bilang minimalis ya, kayak rumah minimalis gitu ya. Minimalis tapi berkelas tetap ya. Karena nanti jadinya tetap cantik, Mam, ya. Ayam geprek misalnya dengan ayam dengan sambal bawang gitu ya, dengan sambal matah ya. Kalau misalnya Mam harus bikin sendiri nih semua ya. Sambelnya aja berapa macam ya. Mesti motongin segala macam itu bawangnya lah ya kan. Apa namanya? Bawang putihnya, kemudian apa lagi? Ya, segala macam cabai-cabeannya ya. Jadi sudah diminimalisir waktunya juga. Makanya saya bilang 5 menit juga bisa ya. Jadi di sini kita memberikan opsi kepada Mam untuk bisa gabung dengan Mam Work apabila Mam kepengen bisnis dari rumah ya. Jadi eh, sangat simpel, nggak perlu bisa masak gitu ya, nggak perlu ketakutan nanti rasanya ini keasinan kah atau kemanisan kah, nggak perlu ya. Karena apa? Karena sudah standar semuanya ya. Angetin ayamnya gimana? Gampang, Mam. Nanti ada SOP-nya. Kita sudah ada SOP-nya semua. Angetin ayamnya dalam suhu berapa menit. Semuanya ada SOP-nya lengkap. Ya. Jadi, Mam nggak perlu khawatir. Nanti ada SOP-nya di situ. Ya. Kita sudah bikinkan SOP. SOP untuk ayam sekian menit. Kalau untuk kulit sekian menit. Gitu ya. Jadi nggak akan apa warnanya nih nanti nggak akan beda. Ih, warna yang satu kok begini, kok yang satunya lebih lebih tua gitu ya. Oh, berarti kelamaan yang ini gitu ya. Enggak ya, karena apa? Sudah kita berikan waktunya juga. Nanti Mam juga pakai timer sendiri ya, berapa menit ya. Harus wajib pakai timer ya. Jangan sampai lupa. Kalau awal-awal biasa wajib karena belum terbiasa. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, Mam sudah bisa lihat sendiri langsung ya karena sudah biasa, itu nggak apa-apa ya. Tapi wajib untuk di awal-awal tetap harus pakai timer dulu untuk membiasakan diri ya. Gitu. Oke, mungkin masih ada yang kepengen bertanya, masih penasaran ingin bertanya. Jadi saat ini kita buka 10 slot ya. 10 slot untuk paket Cloud Kitchen ini ya. Jadi bagi yang tertarik nanti bisa kembali hubungin saya ya. Nanti kan saya kasih formnya untuk bisa konsultasi lebih detail lagi. Kemudian untuk hal-hal yang berkaitan lebih detail ya, itu bisa hubungin saya lagi ya. Kalau tadi pagi-pagi Mam masuk ke dalam Zoom ini kan dapat linknya dari nomor saya ya. Itu bisa langsung Mam chat lagi ya di situ untuk tanya lagi lebih detail dan isi formulirnya juga gitu. Nah, kalau menurut para Mam semua nih, gampang atau enggak sih bisnis cloud kitchen bareng Mamwork ini? Ada yang mau ngasih masukan nggak? Margin keuntungan kita gabung berapa persen? Nanti keuntungannya kita kasih. Oh iya, selamat selamat pagi Bu Mamtri ya. Mamtri ini baru-baru hadir juga ya. Kita udah hampir selesai, Mam. Tapi nggak apa-apa, nanti ada rekamannya juga, bisa nanti didengarkan lagi ya, biar tahu nih, karena kita udah hampir selesai nih, kita sudah di detik-detik menyelesaikan. Nanti margin keuntungannya berapa persennya nanti kita akan share pada saat udah di pertemuan berikutnya, pada saat sudah isi formulir gitu ya, keuntungannya berapa persen, pembagiannya. Nah, jadi bisa kita jelaskan lebih detail lagi gitu. Kalau Redmi ini dengan Mam siapa nih? Nah, untuk daerah yang bisa kerjasama, untuk saat ini kita kerjasama dengan Jabodetabek, tapi tidak menutup kemungkinan dengan daerah luar. Kalau misalnya Mam Yaya lokasinya dari tempat lain, mungkin bisa di listing dulu, Mam. Nanti kita akan bicarakan lagi dengan tim vendor ya, bagaimana untuk pengiriman ke daerah sana, apakah sudah bisa atau belum gitu. Kalau misalnya sudah bisa, nanti bisa gitu ya. Tapi saya juga nggak bisa kasih janji apa-apa karena harus di listing dulu ya. Jadi kita pengen tahu dulu nih, daerah mana aja yang kira-kira
apa namanya tertarik untuk hadir. Maksudnya hadir dalam ini ya, eh, menghangatkan suasana dari si vendor-vendor kita ini gitu. Kalau Mama Yaya dari daerah mana Mam? Kemarin kan kalau nggak salah dari Semarang ya, kalau nggak salah ya. Oh ini Mam Eni, oke oke. Ratmi tadi Mam Eni ya, oke oke. Oh iya dari Semarang, oke oke. Nanti mungkin kalau misalnya Mam tertarik bisa chat saya lagi ya. Nanti saya akan kasih em, apa formnya untuk diisi gitu. Nah nanti di situ baru akan dijelaskan lagi ya, baru akan kita bukain brandnya gimana, kemudian apa namanya pembagian keuntungannya tadi berapa persennya gitu. Kemudian apa namanya bisa nanti kita segera dimulaikan gitu ya. Jadi eh, target kita bisa membantu para mam untuk bisa memulai bisnis ini langsung gitu ya. Jadi kayak apa kalau misalnya di dunia komputer tuh ada pluginnya gitu ya, langsung dikasih plugin gitu. Jadi mam langsung langsung gabung sama kita, bisa langsung apa namanya persiapan. Kalau misalnya belum punya freezer, tentu saja harus beli dulu ya freezernya ya. Beli dulu freezernya. Terus ada pernak-pernik tadi yang mesti dibeli, misalnya capitannya ya. Kemudian bagi yang mungkin nggak punya apa namanya talenan, beli dulu talenannya gitu ya, pisaunya. Nah, udah itu aja sih sebenarnya nggak susah, nggak rumit begitu ya. Jadi kalau ada orang bilang rumit, mungkin karena dia buka cloud kitchen sendiri. Tapi kalau udah gabung sama kita, semuanya sudah dipermudah, semuanya sudah dibikin bahannya pre-cook ya, sambal-sambal semua sudah tinggal jadi kalau misalnya Mam butuh nih ya, oh apa namanya orderannya ayam ayam geprek sambal matah, ya udah ambil yang sambal matah, masukin ke situ, beres gitu ya. Kasih nasinya, dikasih platingnya tadi ya, apa em, apa namanya timunnya ya dua ya, jangan sampai tiga ya Mam ya. Sekalipun ada lebih nih sedikit nih, jadi tiga jangan ya. Kalau yang ketiganya itu slice yang ketiga buat Mam aja ya dimakan nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk customer udah sesuai dengan apa namanya platingnya ya dua, kasih dua ya, jangan lebih. Jangan dibikin jadi tiga, jangan juga cuma satu ya, tetap harus dua, wajib dua ya. Kemudian ayamnya juga sudah ditakarin semuanya ya, jadi nggak mungkin ayamnya saat kadang-kadang nanti ayamnya sekian gram, besok-besok jadi berapa gram, enggak ya, karena sudah ditakar semuanya, semuanya ukurannya sama ya. Jadi semuanya udah standarisasi, mam nggak perlu mikir lagi, nggak perlu pusing lagi, nggak perlu mikir harus belanja ayam jam berapa hari ini, nggak perlu ya, karena semuanya sudah dalam bentuk pre-cook, mam tinggal panasin ya, panasin sekian menit jadi ya, ditiriskan dulu tentunya ya, ditiriskan dulu dari apa minyak ya, udah jadi gitu deh, gampang ya. Jadi kalau saya mau bisnis, ya bisnis ini kalau menurut saya gampang banget ya. Jadi dari rumah, mam bisa apa namanya terima orderan, ya. Kalau nggak ada orderan nggak usah dibikin ya. Jadi nggak ada waste yang terbuang ya. Paling kalau misalnya waste yang terbuang apa? Ya misalnya ketimun, misalnya mam udah beli ya. Tapi kalau misalnya ini pasti ada orderan lah ya. Jadi ketimun itu nggak mungkin jadi waste gitu. Kalaupun misalnya apa misalnya oh kok parah banget nih ya nggak ada orderan sama sekali misalnya timunnya kemanain, buat keluarga juga bisa gitu ya. Jadi benar-benar kita berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi food waste di sini ya, begitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Mam Dasila mungkin. Kalau di luar Jabodetabek harga porsi jadi lebih mahal ya karena ada ongkir keluar kota untuk bahan-bahannya. Nah, makanya ini kita mesti ini kan lagi, Mam. Nanti kita bicarakan lagi dengan pengirimannya ya. Karena dengan pengiriman ini nanti jadi kita apa namanya? Gimana nih untuk pengiriman bisa ditekan apa enggak? Makanya kalau misalnya nanti di daerah misalnya kayak tadi Mam Yaya di daerah Semarang, mungkin kalau di daerah Semarang nggak cuma satu ya, jadi ada beberapa cloud kitchen di situ. Kalau misalnya ada beberapa cloud kitchen, mungkin bisa jadi harganya kita pengirimannya bersama kan soalnya ya. Jadi bisa jadi disamakan. Mungkin sedikit pasti lebih mahal sedikit lah ya. Tapi saya masih belum tahu ya Mam ya. Tapi kalau misalnya ini Mam bisa listing aja dulu. Jadi kita bisa pikirkan gimana solusinya untuk Mam Yaya yang ada di Semarang gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Boleh ya, buka open mic juga boleh.
Ada lagi yang ingin bertanya? Iya, Mam. Jadi untuk Mam ini ya, kalau nggak ada orderan, dibantukah pemasarannya biar tiap hari ada penjualan, biar nggak kebuang timun dan bahan lainnya. Iya, jadi memang dari kita juga, kita memang akan bantu penjualannya, Mam. Karena apa? Kalau Mam nggak jualan, kita juga nggak untung. Masalahnya di situ, gitu ya. Karena kita juga kepengen dapat penghasilan, gitu ya kan. Dari Mam sendiri juga apa namanya nanti sama vendor ya, si vendor-vendor kita ini juga brand ini yang akan bantu promosinya, gitu. Karena apa? Kalau Mam nggak jualan, kita juga dari Mamluk juga nggak ada pemasukan, vendornya juga nggak ada pemasukan. Otomatis jadi nanti di sini vendor juga akan bantu untuk penjualan juga. Tapi kalau misalnya Mam pengen apa namanya punya listing sendiri dalam artian gini, misalnya di dekat rumah ada sekolahan ya, mau nggak nih sekolahan gitu ya? Kalau misalnya ini guru-gurunya, misalnya guru-guru ada rapat ya, guru-guru ada rapat bisa dari kalau kita Mam, Mam Eni gitu ya. Nah itu bisa juga Mam. Jadi apa namanya bisa ditambah gitu ya sendiri ya. Kalau misalnya ada order-order di luar selain orderan yang online gitu. Jadi artinya Mam Eni juga kan karena bikinnya juga kan nggak susah ya. Misalnya butuh 10 tinggal ambil 10 ya, 10 paket ya kan full paket dan dibikinnya juga nggak susah-susah amat karena apa? Karena Mam bisa langsung um, plating ya, langsung plating nggak susah. Jadi mikirnya udah nggak usah ayamnya jadi harus berapa berapa kilo ya yang saya pakai nggak usah ya, karena ya udah tinggal ambil 10 paket aja, 10 paket dari freezer ya. Maunya ada 10 pesanan misalnya ya. Yang dua sambal matah ya tinggal ambil sambal matah ya. Yang dua lagi sambal hijau ya tinggal ambil aja sambal hijau ya. Jadi sangat gampang ya. Jadi ini untuk apa namanya waste ya atau sisa ya itu akan sangat minimalisir sebenarnya ya gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi bagi yang ingin tertarik untuk join ya jangan lupa untuk chat saya lagi ya. Nanti kita akan kasih formulirnya ya. Kadaluarsa ayam di freezernya berapa lama? Ini saya harus tanya lagi ya. Kalau kemarin dikasih taunya 2 minggu ya. Karena ini kita berusaha biar customer tetap dapat bahan makanan bahan yang kita kirim kita provide itu ya tetap fresh. Kita kepengennya gitu ya. Jadi kita nggak mau yang bisa sampai 3 bulan. Enggak, kita nggak mau yang kayak gitu gitu ya. Kalau bisa di 2 minggu. Kalau nggak salah waktu itu terakhir dari vendor bilangnya 2 minggu ya. 2 minggu. Jadi diharapkan karena kan kalau misalnya dipikir-pikir bahan yang kita kasih itu nggak mungkin lah dalam 2 minggu itu benar-benar nggak kejual sama sekali, pasti habis lah gitu ya. Jadi kita prinsipnya seperti itu, Mam, gitu. Kita kepengen biar yang diterima oleh customer kita itu tetap bahan makanan yang fresh, gitu ya, nggak sampai terlalu lama di dalam freezer. Karena kalau misalnya sudah terlalu lama di dalam freezer itu nanti rasa tuh agak sedikit berubah sebenarnya. Udah nggak terlalu fresh lagi gitu. Ya, jadi makanya di sini kita em, mencoba gimana caranya biar para mam juga tetap bisa bisnis dari rumah, nggak terlalu susah, waste-nya sedikit, ya, dan waktunya juga yang di ini kan juga jadi lebih em, sedikit, ya, begitu. Oke, masih ada yang ingin bertanya? Mam Irma, Mam Rini, Mam Genti, Mam Sari, Mam Eni, Mam Oka, atau Mam Dasilah, atau Kak Kenan. Ada yang ingin tanya lagi? Untuk bisa lebih jelas lagi nih mengenai apa namanya cloud kitchen kita gitu. Ada nggak yang ditanyakan? Kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, bisa chat saya lagi ya di nomor saya. Apa nomor saya tadi? Kalau misalnya apa di oh iya, kalau untuk Mam Dasila
Ada kunjungan. Oke, siap. Kalau ingin ada yang ditanyakan, misalnya sekarang masih belum kepikiran ya, tapi nanti mungkin setelah selesai ini baru kepikiran lagi ya, bisa chat saya lagi di nomor 085 77 2222 979 ya. Jangan lupa nomor saya di save ya, Holly dari Momwork, biar nanti kalau misalnya mau cari lagi gampang ya, nggak susah lagi ya. Nah, mungkin kalau nggak ada lagi yang ingin bertanya, saya selesaikan dulu ya sampai sekarang ya, sampai saat ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Kalau seandainya ada kesalahan kata atau kesalahan apa penyampaian, saya mohon maaf dan saya berharap buat para mam semua di sini dan juga Kak Kenan ya, karena satu-satu yang bukan mam di sini bisa ikut gabung dengan Mamwork untuk bisa mulai berbisnis ya, karena yang namanya perempuan harus bisa mandiri secara finansial juga nih ya. Jadi apapun yang terjadi ke depan, kita tetap bisa punya penghasilan ya yang independen untuk keluarga kita. Jadi untuk anak-anak ya ke depan bisa kasih sekolah yang jauh lebih bagus, bisa kasih makanan yang jauh lebih bergizi ya untuk kesejahteraan anak kita nanti gitu ya. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak sudah menghadiri acara ini. Sampai jumpa untuk non semua. Nanti kalau seandainya apa namanya sudah diupload, saya akan kirimkan kembali linknya kepada Mam untuk bisa dilihat ulang ya. Oke, terima kasih Mam semua. Sampai jumpa.